Athariyah Iya, bukan. mungkin. Manhaj salaf. 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 Pengikut Ibnu Abil Wahab. Mengikuti Muhammad bin Abdul Wahab An-Najri At-Tamimi. Tidak. Beriman dengan 3 tauhid. Ini mau bertanya nih. Tanya apa? Sesuai dengan tema tidak? Jika manusia adalah hasutan, jika manusia adalah hasutan iblis, lalu siapa yang menghasut iblis untuk menyesatkan manusia? Gimana antum dapat pembahasan kayak begitu? Di kitab apa pembahasan seperti itu ditulis? Ulama siapa yang bahas kayak begitu? Tidak ada ulama yang cuma dapat saja. Antum nanya sesuatu yang tidak terjadi, ngapain? Adakah yang ngasuh-ngasuh? Ada, antum dapat? Ada riwayat yang mengatakan yang menghasut iblis itu siapa, adakah? Tidak ada. Nah, terus ngapain tanya? Nanya itu sesuatu yang terjadi, Bang. Kebiasaan para sahabat itu nanya kepada Nabi sesuatu yang terjadi. Terus Bang, ada satu pertanyaan lagi. Nah, saya mau tanya, Kak, antum beriman dengan sebentar? Antum beriman dengan 3 tauhid Ibnu Abdul Wahab? Iya, tauhid uluhiyah, Rububiyah, asma wa sifat. dan asma wa sifat. Iya. Di mana Nabi membagi tauhid jadi begitu? Kapan Nabi membagi tauhid jadi 3 itu kapan? Iya, kurang tahu juga sih. Belum belajar sampai situ. Kalau tidak ada berarti bid'ah dong. Bid'ah kan? Terus ada lagi kan, kita menikah kan membuka pintu rezeki. Lalu kenapa banyak orang yang berpisah karena faktor ekonomi? Memang rezeki itu tergantung nikah. Kan yang menentukan rezeki Allah. Nikah kan cuma wasilah, bukan musabbib. Sudah Bang, sudah saya jawab ya. Jadi 3 tauhid bid'ah. Ya sudahlah, wes. Belajar saja dulu. Kita cari orang lain lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Temanya apa ini Ustadz? 3 tauhid itu bid'ah sesat. Antum ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab? Nahnu ahlu sunnah wal jamaah. Asy'ariyah, Maturidiyah atau Athariyah? Gak tahu kalau yang itu. Anda tahu kok bisa ngaku ahli sunnah wal jamaah, dari jalur siapa? Emang ahli sunnah wal jamaah itu apa Ustadz? Ahli sunnah wal jamaah 3 firaq, 3 kelompok. Athariyah, Itu imamuhum Ahmad bin Hanbal. Asy'ariyah, imamuhum Abul Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah, kalau Imam imamuhum Syafi'i Maturidi. apa tauhidnya Ustadz? Apa? Imam Syafi'i tauhid- Imam Syafi'i ada mentadwinkan bab akidah. Ya apa itu? Nah, saya tanya, antum mau bilang Imam Syafi'i, terus Imam Syafi'i ada ndak mentadwin khusus di dalam fan ilmu akidah itu, ada nggak? Gak ada. Nggak ada. Terus ngapain? Yang mentadwin di dalam hal akidah kan mereka. Oh gitu ya. Jadi harus ada tadwin dulu. Iyalah. Terus bagaimana Sampai- bagaimana kita Berarti menisbatkan tauhid- kepada sesuatu yang tidak ditadwin? Tahu nggak tadwin? Tauhidnya sampai Asy'ariyah Maturidiyah aja Ustaz, sama Ahmad bin Hanbal aja. Matudiriyah. Iya. Asy'ari dan Maturidi. Ya, terus memang mereka tidak sampai ilmunya ke Nabi. Ya makanya sampai di situ saja tauhidnya kan.
nggak sampai ke Memang Nabi. mereka tidak menyusun, mereka tidak menyusun ya. Yang mereka Iya. susun itu kan apa yang warid dari Nabi. Kita bicara mengikuti Imam Abul Hasan Al Ash'ari, emang Imam Abul Hasan Al Ash'ari nggak ngikut siapa-siapa begitu? Kok bisa pemikiran Anda seperti itu? Justru saya bertanya kenapa bisa begitu. Makanya ya sudah saya jelaskan kepada Anda, justru mereka lah orang-orang yang menyusun secara tertib di dalam bab akidah. Kan kita Terus bicara kalau bab akidah. tidak tahu disusun Ibnu Taimiyah bagaimana Ustaz? Ibnu Apa Taimiyah bedanya? salafus saleh. Apakah Ibnu Taimiyah salafus saleh? Kalau bukan salafus soleh gimana Ustaz? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda khairul qurun qarni tsummal ladina yalunahum tsummal ladina yalunahum. Yang Nabi ACC kan salafus saleh. Kalau pembagian kalimat itu salafus soleh yang membagi Ustaz? Ya, tidak ada. Enggak. Jadi kenapa semua Beda pada lah. ikut? Kalimat itu bab akidah. Hah? Kalimat itu di dalam fan ilmu akidah. Oh iya. Kalau Iya, bid'ah itu iya. di bidang apa? Bid'ah itu di dalam fan ilmu apa? Antum bicara fan ilmu apa dalam masalah bid'ah? Fikih dibahas, akidah dibahas. Antum bicara lugat dibahas. Antum bicara dalam fan ilmu apa? Iya, bidang itu sebetulnya di bidang apa? Saya tanya. Oh, Apa di bidang lugat umum? ada. Di bidang Syar'i ada. khusus? Ada sih, memang ada yang membagi umum khusus. Yang ada itu baik dan buruk, Kang. Iyalah. Iyalah. Antum mengikuti salafus soleh nggak sih? Saya ikut ustaz dulu, baru kesananya mungkin salafus soleh sih. Iyalah. Salafus Gak mungkin soleh. langsung ke salafus soleh. Iya. Kan saya tak nggak ketemu saya sama salafus solehnya pun. Bagus. Begitu. Sanad keilmuan kita kan di ujung-ujung salafus soleh itu mengatakan salah satu dari Saya nggak ulama ketemu sama salafus solehnya Ustaz. Memang saya ada tanya, Kak, antum ketemu dengan salafus soleh, saya nanya nggak? Intinya begitu juga sih. Enggak juga. Kalau mengikuti intinya, mengikuti itu enggak harus ketemu. oh iya gitu. Lah, saya kan tanya tadi mengikuti bukan ketemu. Kalau mengikuti nggak ketemu. Kalau ketemu pasti mengikuti. Enggak juga, memang pola pikir antum gimana sih? Saya kan tanya mengikuti siapa. Kemudian antum jawab. Saya mengikuti Kan, ustadz saya, ya kan, mengikuti yang diajarkan ustadz saya, itu aja. Nah, saya mau iya ya sudah enggak apa-apa. Ini 3 tauhid kan dibagi oleh Ibnu Abdul Wahab. Memang ada salafus soleh. Saya belum tahu kalau dibagi Ibnu bin Abdul Wahab itu. Kalau yang saya tahu Ibnu Taimiyah itu. Ya sudah. Ya, Ibnu Taimiyah. Coba bawakan saya pembagiannya Ibnu Taimiyah. Pembagiannya itu ya tinggal dibaca aja kitabnya Ustaz. Ya, bawakan saya mana kitabnya, coba dibawakan. Ada kitabnya Kitabus Sudur. Hah? Kitabus Sudur. Memang ada Ibnu Taimiyah nulis nama Kitabus Sudur. Ada? Ada Kitabus Sudur. Coba ditampilkan. Coba dicek aja di laptop Ustaz, ada gerak? Nah, coba ditampilkan, coba ditampilkan. Nggak Katanya bisa. ada. Nggak bisa on Mana cam. Kitabus Sudur? Ada Kitabus Sudur. Mana? Juz Qalbun. Mana buktinya? Juz Qalbun, ya kan? Sohipah Al-Afidah. Cukup ya, Pak. Kita diskusi dengan orang bodoh ini. Susah. Ganti. Ayo naik yang lain dulu. Naik yang lain dulu. Ketawa kebodohan. السلام عليكم. Waalaikumsalam. ما شاء الله، كيف الحال؟ Alhamdulillah. تتكلم بلغة الإندونيسية يا أخي، لا تتكلم بلغة العربية، لأن كثير من الناس لا يفهمون ماذا يتكلم. عفوا إخواننا العربي، ألا تتكلم بالإندونيسية لو سمحت؟ نعم، لكن المهم نتكلم بلغة الإندونيسية. كان كثير ينظرون إلى هذا الفيديو ولكن هم لا يفهمون بلغة العربية، هم يفهمون بلغة الإندونيسية. أيوه أنا فاهم والله أنا فاهم، ولكن أنا للأسف هكذا يا إخوان، أنا لا أتكلم بالإندونيسية، أنا عربي، لذلك لا أتكلم بالإندونيسية، بس أنا بالعربي فقط. من أين أنت عربي وصورتك إندونيسي؟ لا أنا عشت في الإندونيسيا. Bicara saja bahasa Indonesia, Bang. Usaha sok-sokan. Foto antum Indonesia sekali, terus kelihatan sekali aksen bahasa Indonesia ketika. Oh, kok kabur? Nggak usah sok-sokan. Aksen antum, aksen Indonesia kok mau bilang. Matakan betul. Kelihatan mana orang yang bisa orang Arab asli bicara. Halo Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz. Dari Baik, ada diskusi apa nih Ustaz? ya diskusi tentang 3 tauhid itu. Bid'ah. Oh, Antum dari ahli sunnah wal jamaah atau pengikut Ibnu Abdul Wahab? gitu ya. Mau maaf nih Ustaz. Bisa sih dia ternilai bid'ah begitu Ustaz? Iya. Saya mau tahu juga. Ada enggak Nabi membagi tauhid jadi rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Ada tidak Nabi punya ajaran yang kayak begini nih Ustaz? Enggak, saya tanya dulu, ada enggak Nabi membagi tauhid Ada tidak ajaran Nabi untuk Tolong dijawab pertanyaan itu, dijawab dengan jawaban. untuk mempercah ya, Saya tanya, untuk membuat sekali lagi saya tanya, kalau enggak bisa jawab mending turun. Dan enggak diskusi dengan orang bodoh. Ada enggak Ustaz, Nabi membagi tauhid Ustaz, itu jadi harus mencerminkan yang baik-baik Ustaz. Iya, kita mencerminkan yang Jangan baik. kayak orang bodoh deh Ustaz. Jangan Ya mempercah. sudah, Jangan dijawab Pak. Terakhir. Ada enggak Nabi membagi tauhid jadi 3? Kalaupun tidak ada, kenapa Tidak ada dikatakan namanya, bid'ah? kalau tidak ada namanya apa? Kalau tidak ada Mubah. namanya apa? Hah? Mubah. Kalau tidak ada namanya mubah. Apa sih definisi mubah? Iya. Definisi Mubah mubah. itu dilakukan tidak dapat pahala Dari kitab? Ustaz belajar di mana ini? Dari dulu memang tidak ada perkara mubah. Di zaman Nabi sudah ada perkara mubah. Maksudnya? Sayyidina Khalid makan dog di hadapan Nabi. Kemudian Nabi tidak melarang hal itu. Sayyidina Khalid menawarkan kepada Nabi. Nabi tidak memakan dog itu. Itu mubah enggak? Mubah. Terus Ustaz ngapain live kalau begitu? Ya kita live ya, perkara. Kalau saya live dalam Live dulu Nabi tidak ajarkan Ustaz. Iya, memang kenapa? Apa masalahnya? Ada tidak live pada zaman dulu? Enggak ada. Terus kalau tidak ada apa namanya? Bid'ah. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Apakah semua bid'ah sesat? Lah, kok turun? Jangan dulu lari, Kang. Masih mau saya tanya, apakah semua bid'ah sesat? Waalaikumsalam. Kan semuanya katanya ini Ustadz. Semuanya katanya, dari ini katanya, dari itu katanya kan. Terus? Ya, terus tauhid itu bid'ah sesat apa? Kan semuanya katanya kan. Tidak tauhid. Lah terus antum memang semuanya katanya, memang kita mengambil perkataan Nabi kok, perkataan salah Jangan sok pintar aja semuanya katanya. Iya, terus emang kenapa kalau memang semuanya katanya, masalahnya di mana? Masalahnya di mana, Kang? Kalau semuanya katanya. Lah, kok turun? Komentari semuanya katanya. Tak mau lihat mana ndak ada Wahabi yang pintar yang bisa jawab begitu. Jawab pertanyaan sesuai pertanyaan begitu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan apa ya, teks yang dipakai Ustadz ini kan 3 tauhid itu bid'ah atau sesat. Bid'ah sesat, bid'ah yang sesat, bukan bid'ah. Iya, bid'ah yang sesat. Terus? Kalau menurut aku 3. Kok menurut Anda? Halil dong. Tapi kan sesuatu yang dikatakan bid'ah itu terjadi kalau ada ajaran baru, Tat. Contohnya kayak misalnya syariat Islam menambah rukun iman menjadi ada enggak Nabi 3. membagi? Oke, ada enggak Nabi membagi tauhid jadi 3? Tapi kan nggak ada ajaran baru, Tat. Tanya sebentar, ada enggak Nabi membagi tauhid jadi 3? Ya memang nggak ada. Jawab dulu, ada atau tidak? Ya tidak ada. Bid'ah kan? Bid'ah Nah, enggak? kembali lagi kan yang tadi Ustadz katakan ada Sebentar, bid'ah bid'ah yang atau sesat. tidak? Tapi semua bid'ah sesat nggak? Saya tanya dulu, kita definisikan dulu, kita akui dulu ini bid'ah atau tidak, baru kita bicara bid'ah, semua bid'ah sesat atau tidak, atau ada bid'ah yang baik, itu dulu. Bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Bid'ah enggak? Kalau enggak bid'ah, bawakan saya hadis nabinya. Kalau tidak ada hadisnya berarti bid'ah. Anda bilang tadi Nabi tidak membagi, berarti bid'ah dong. Oke lah, Tat, lanjut cari yang lain. Enggak, saya nggak berani katakan bid'ah. Enggak, saya nggak berani katakan. Definisi bid'ah apa coba? Definisi bid'ah apa?
Definisi bid'ah apa, Bang? Ya itu tadi salah satunya ketika menambah ajaran baru, Saya rukun tanya iman definisi yang bid'ah awalnya apa? 5 menjadi Saya enggak 7. tanya, Jus. Ya itu salah satu definisinya Saya Tat. enggak tanya salah satu ahadun minat ta'rif, enggak. Saya enggak tanya juz'iyat, enggak. Saya tanya definisi bid'ah apa? Al bid'atu wal bid'ah, mahiyal bid'ah. Wah, turun. Ketakutan, Bang. Ketakutan. Begini kah kualitas Wahabi? Kita ajak diskusi ketakutan. Bicara, saya enggak berani, kabur. Begini kualitas Wahabi. Goblok semua. Ditanya definisi. Itu kok kalian mengikuti Wahabi si tolol Yazid itu. Suruh dia ke sini, debat sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ustaz. Ya, pengikut Ibnu Abdul Wahab atau Aswaja, Bang? Gimana? Antum ahli sunnah min ahli sunnah wal jamaah atau Kalau saya merujuk ke sana, Aswaja itu kan ahli sunnah wal jamaah ya. Ya. Artinya orang yang mengikuti ajaran Nabi. Meskipun dia tidak berkelompok. Dapat dari mana definisi seperti itu? Gimana? Dapat dari mana takrif seperti itu? Ya sebentar dulu dong. Ustaz itu seperti ini. Sini langsung menggoblok-goblokan orang. Kalau misalnya Saya tanya definisi itu dari mana? Saya enggak goblok. ya sebentar dulu kan kasih narasi dulu kalau diizinkan bergabung. Baru dulu. Kalau bicara dengan saya referensi dulu baru narasi. Kalau udah menggoblok-goblokan orang. Nah, saya enggak menggoblokkan Anda. Saya minta ibarat. Ya tapi kan Anda kan sudah menggoblok-goblokan orang. Itu orang lain kan, bukan Anda. Iya, kita kan Anda mengatakan ahli Sunda itu yang mengikuti Nabi walaupun tidak dalam kelompok. Di mana referensi seperti itu? Di kitab apa tertulis? Maksudnya begini, ketika kita berada di Saya tanya ibarat referensinya mana? Bukan maksudnya begini. Referensinya mana? Ya, begini Ustaz, begini. Referensinya mana? Bukan begini, mana? Dalam kitab apa tertulis begitu? Susah nih ya kalau Ya kita susah diskusi dengan Ustaz orang yang seperti jarang ini. membaca itu susah. Ngapain saya diskusi Kalau dengan orang udah jarang baca? goblok-goblokan orang, Saya tidak menggoblokkan Anda. Saya tidak mengatakan Anda goblok dari tadi. Saya tanya referensinya. Anda bicara definisi. Anda sebelumnya udah mengatakan goblok-goblokan orang. Jangankan Definisi beda yang Anda akidah, bicarakan Ustaz. tadi. Jangankan Anda satu bicarakan akidah, tadi. beda akidah aja. Kita diskusi, kita khutbah, kita dakwah itu harus bil hikmah. Apa ini? Tidak ada yang lain kah? Diskusi apa? Tanya referensi aja kebingungan. Begini Pak, begitu. Apa? Halo, assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam. Tat izin mau sedikit ngasih saran aja Tat. Kayaknya para penonton, kayaknya penonton Ustadz nih kayaknya kejebak sama kata-kata bid'ah Tat. Soalnya mereka menganggap Ustadz itu menyampaikan bid'ah itu sesat semua gitu. Padahal secara nggak langsung Tidak mengatakan semua bid'ah sesat. Yang saya katakan 3 tauhid itu adalah bid'ah yang sesat. ya kayaknya mereka salah menafsirkan apa yang dimaksud dari tagline ini, kayaknya seperti itu sih. Nanti kejebak sama bahwasanya kita ini kan percaya ada ada bid'ah hasanah, ada ya bid'ah yang nggak benar gitu kan. Padahal itu mereka nganggap Ustaz itu bilang bid'ah itu sesat. Itu aja sih menurut saya kejebak di situ sih. Penonton yang tidak senang dengan yang mengatakan 3 tauhid itu adalah bid'ah yang dolalah, itu ya orang-orang Wahabi. Iya Tat, anak paham. Paling Anda mau nyampein itu aja sih Tat, mau konfirmasi itu aja sih. Enggak apa-apa. Ya Tat, makasih ya Tat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo yang dari kalangan Wahabi yang dari kalangan Wahabi silahkan. Kita mau lihat sampai di mana sih kalian itu bicara-bicara bid'ah. Kita bicarakan masalah bid'ah ini. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Oke, monggo.
Kalau mau bela 3 tauhid silakan Pak, datangkan saja dalilnya. Jelas bid'ah. Bid'ah. Tidak dibagi Nabi kok. Ini kemana bapaknya? Mana? Coba mana Wahabi yang bicara bid'ah maulid itu? Lucu, sangat lucu. Soalan gimana? Waalaikumsalam. Iya. Gimana Pak? Silakan kalau mau bela 3 tauhid silakan. Bela 3 tauhid. Ya namanya tauhid itu satu, Tat, nggak ada yang 3. Iya, makanya Wahabi yang sekarang itulah kita bantah pemahaman 3 tauhid Wahabi. Definisi tauhid, Tat, bukan 3 tauhid. 3 tauhid itu orang Nasrani. Definisi, Tat, bukan 3 tauhid. Definisi dari tauhid itu, Tat, yang maksud Wahabi itu, Tat. Saya bukan Wahabi, Tat, ya. Buka link saya. Buka. Ya, begini Bang, ini Bang, saya jadi Wahabi. Saya Jelas. tahu di dalam 3 tauhid Wahabi, pertama kita bisa melihat Wahabi itu menjelaskan kalau tauhid rububiyah itu tauhid bi fi'li rabb. Itu bisa Anda buka di dalam kitab Risalatul Mufidah, kemudian Usuluddin Al-Islami, kemudian Majmu'atu Ar-Rasail Majmu'ah wa Rasail fi Tauhid wal Iman. Tulis itu, bahkan di Majmu'ah wa Rasail fi Tauhid wal Iman itu secara gamblang dia membedakan antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Nah, permasalahannya kenapa kok kita bilang sesat? Karena isinya bermasalah. Yang pertama, di dalam tauhid rububiyah itu mengatakan orang kafir bertauhid rububiyah, sedangkan pemahaman ini berbeda dengan pemahamannya salafus soleh. Nah, ada salafus soleh yang mengatakan orang kafir di zaman Nabi bertauhid rububiyah, satu. Kemudian tauhid asma wa sifat. Tauhid uluhiyah dulu. Tauhid uluhiyah itu tidak mungkin terpisah dengan tauhid rububiyah. Ini penjelasan saya dalam kitab Misbahul Anam. Itu mengatakan tauhid uluhiyah dakhilun fi umumi tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah itu sudah masuk di dalam keumuman tauhid rububiyah. Otomatis kalau ada orang beriman dengan tauhid rububiyah pasti beriman dengan tauhid uluhiyah. Bagi Wahabi tidak seperti itu, dan tidak ada pemahaman salafus soleh seperti ini. Bertentangan lagi. Kemudian yang ketiga itu di tauhid asma wa sifat. Antum bisa cek di dalam kitab Usuluddin Al-Islami, Aqidatus Salafis Soleh, yang ditulis Ibnu Abdul Wahab, mengatakan semua sifat Allah itu, semua sifat dan nama Allah dipahami hakiki, sehingga pemahaman seperti ini menjatuhkan orang kepada tajasim. Pemahaman tajasim itu ditentang oleh para salafus soleh. Bahkan di dalam kitab Minhajul Qawim ditulis oleh Imam Ibnu Hajar, itu mengutip perkataan Imam Al-Qurafi dan selain beliau, bahwa yang meriwayatkan perkataan Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengkafirkan orang yang mentajasimkan Allah dan menganggap Allah punya jihad. Kurang sesat di mana pemahaman Wahabi? Oke, berarti saya sudahi imam-imam Masjid Nabawi sesat gitu ya, Tat, ya? Sesat? Hah? Sesat nggak seperti seh imam-imam di Arab Saudi itu, Tat? Yang punya pemahaman begitu. Tergantung, kalau pemahaman mereka seperti itu sesat. Pertanyaannya, kita bisa membuktikan nggak? Punya data valid nggak? Kalau imam yang sekarang ada di Mekah, Madinah, itu akidahnya seperti akidah mereka. Ada nggak bukti validnya? Ya. Ada nggak? Buktinya itu ada nggak? Baik. Ya, tapi kan di sana kan Saudi itu kan rata-rata kayak gitu. Nuduh orang itu nggak boleh. Tapi kan menurut saya kira-kira nggak boleh. Harus ada bukti dong. Saya mengomentari Wahabi, saya tidak bilang kira-kira. Saya bawa kitab Ibnu Abdul Wahab loh. Saya baca kitabnya. Tidak sembarangan komentar saya baca kitab mereka. Sekarang antum bilang berarti imam-imam di Madinah, Mekah itu sesat dong. Mana buktinya kalau mereka berakidah Wahabi? Ada nggak? Ada nggak mereka klarifikasi atau buat video saya, ana Wahabiyun mimman yattabi'u ila Muhammad bin Abdul Wahab an-Najdi at-Tamimi? Ada nggak? Kan nggak ada. Jangan nuduh dong.
Ya sudah, terima kasih penjelasannya Tat. Sama-sama. Oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.